A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Orang Rapang, agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Sabung ayam. Banyak juga di sini. Beling-beling. Ada tuh kuliah polisi besar perutnya, nggak nyambung juga ini. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak, kenapa kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok begini, Ustaz. Nggak kena aku cilaka. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uangnya. Kau melanggar, kau dari ini rambu-rambu. Saya lihat je, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kalau kau biasa pasif-pasif di tikungan. Pacetong ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia, polisi film India. Ketika Bapak Ibu menerima undangan untuk acara ini, setan menggoda kita. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Becek, hujan tadi, jamaah kau datang. Itu setan menggoda kita. Alhamdulillah Bapak hadir di tempat ini, berhasil menggalakkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nak goda ki lagi. Jangan kau pegang, jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Simpan saya dulu HP-mu cilaka. Di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu nak belakangi kak Pak. Dalam hatiku, mak boko harusnya ada orang ku ceramah nak belakangi kak. Ternyata nambil HP-nya, mas selfie. Baru nak tulis di Facebooknya latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Bu, kok kira kak kok bunga? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Kira-kira ada orang Rapang mampu catat air hujan? Biar banyak uangnya Rusdi Mas, tidak bisa nak catat. Tapi ini malaikat, dia bisa catat ini air yang hujan. Lalu malaikat ini berkata, ku catat semua. Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Magai lebih banyak jumlahnya daripada air hujan ketika hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan RMS lain. Ayo, len. Kita juga pakai kisah bahasa Inggris, nah orang Bugis kibeda. Nah, apa? RMS. Itu nih. Nah, ketika umatmu berkumpul di lapangan tersebut, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak Allah tuh. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah sopir kencing. Waktu saya pergi tidur Pak di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Boleh kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Weh bener lah, weh Pak. Weh, musalaika, weh. Masya Allah Pak. Jam 1 subuh
kasih lewat, tidak ada ambil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kok ketawa silakan. Sebenarnya ini kalau saya sial. Ada anak muda, pinjam HP-mu, baru sadar, nggak ku hafal nomornya sopir. Pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobil ku kasih lewat, nggak ada. Yang ke Makassar nggak mau singgah, yang ke Palopo nggak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Nggak, aku bilang, nggak kira barangkali pocong ini. Jadi saya mau nekat, saya di tengah jalan mau begini. Saya, nggak kira betul kan nanti saya tarik dulu. Jam berapa dia pulang Pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, san subuh, balik ini sopir. Wih, mana Pak Ustaz? Wah, dia baru balik. Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1, pasak kuyup saya Pak. Saya mau tempelin, lebih besar dari saya. Ini sopir Pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di kantor wali kota Palopo. Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bukan kopor, ku lupa Pak Wali. Saya nak lupa itu sopir Pak. Sudahlah saya ceramah. Selesai ceramah, mau pulang. Itu lagi sopir datang. Aku bilang, Pak Wali, saya maafkan ini sopir tak, tapi jengkel kalian mukanya. Sudah ada selesai, jangan dibawa Kak. Tapi apa hikmahnya? Honorku ditambah. Uang capek bos. Makanya waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Tapi begitu Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Woi, sini kok sembahyang. Tapi apa kita jawab? Tunggu. Tidak cukup situ, Allah panggil ki lagi. Hayya 'alal falah. Das'at, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kok kemenangan. Jadi bapak-bapak yang mau menang pilkada, jawab itu azan. Jangan pergi kasih uang orang relatif 300.000. Tidak laku itu Pak. Masyarakat sekarang pintar nih Pak. Nah bilang ambil uangnya, tolak maksudnya. Kaum itu semua silakan. Kau larang orang korupsi, tapi kau siap menerima serangan fajar. Kau mana tuh Pak Guru salah. Ayo, Bapak kalau mau menang, panggilan azan, datang kalau Bapak seorang muslim. Percaya, perbaiki sholatmu bos. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi kau main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makoti pollo? Kau ketawa karena kau begitu cilak. Nah, Allahu Akbar. Saya sholat mak keju-keju. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul ibu sholat, tapi celanamu itu juga kau pakai kencing. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai futsal. Itu juga kau pakai pergi ke pasar. Itu juga kau pakai ke kantor. Itu juga kau pakai main olahraga. Lalu kau pakai lagi pada situasimu. Boleh kau ganti. Bagaimana Allah mau senang sama kamu? Mau saja menghadap sama bupati kita pakai parfum kalau perlu yang palsu. Dipinjam ikat pinggangnya orang supaya kita berwibawa. Mau kau ketemu Allah pakaian seadanya. Boleh, tapi menunjukkan kalian tidak serius ketemu dengan Tuhan.
Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai BH orang sholat? Boleh, sah. Tapi masa tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Bapak ketemu saja bupati tidak pakai BH, apa enak? Iya Pak Bupati. Nah rempa kok benena, mah kurang ajar ini. Sholat tidak pakai celana dalam. Bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu perasaan tak kalau ruku? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Kenapa itu balik tetanggaku, Ustaz? Hari Jumat saja dia sembahyang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, lompat nih. Weh, proyeknya Ustaz jalan terus. Masuk dia ambil caleg, menang misalnya Ustaz. Banyak duitnya, tapi tidak sholat. Betul itu yang kita lihat. Tapi apa yang Bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh. Apa yang Bapak tidak tahu? Anaknya 3. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Apa yang Bapak tidak tahu? Dia di rumahnya, di kantor dia hebat. Semua orang takut sama dia. Siapa? Pak. Hebat di kantor, di jalan dia hebat. Sampai di rumahnya Hello Kitty. Iya bu, kita Cipale bu, wah, diintimidasi sama istrinya. Baru 1 jam keluar. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada jadi. Di mana kok? Telepon lisu kok. Tajam di Pale bu, tajam aja mencek kutuhe. Banyak duitnya, tinggi pangkatnya, tapi takut sama istrinya. Ayo Pak, tidak ada guna. Banyak duitnya Ustaz, tapi apa yang Bapak tidak tahu? Dilarang makan nasi. Duit 7 miliar dilarang makan nasi. Saya pernah pergi ceramah ke Italia. Tahu Italia? Tahu? Hah? Tahu Italia? Tahu? Si Dendreng belok kiri terus lagi. Hah? 2 hari kasih seroti, pizza. Saya bilang makanan apa ini? Saya ini orang Bugis bos, cari nggak nasi, nggak mempan, nggak goyang perutku kalau roti, biar kau kasih ke 1 baskom. Cari nggak nasi, baru 2 hari saya sudah setengah mati. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan ayam, dilarang makan ikan. Apa jadi sana makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Rumahnya mewah, nggak bisa tidur dalam rumah. Mobilnya mahal, tapi stres di atas mobil. Mati kiri, mati kiri, ring, mati cek. Itu kalau kau tidak sholat bos. Maka saudaraku, adik-adik, Pak, Bu, Bapak tidak usah cemas kalau anaknya sarjana pengangguran. Bapak tidak usah cemas anaknya sarjana tidak lulus pegawai negeri kemarin. Tidak usah cemas. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa masuk neraka? Anakku kasihan tugas tambal ban. Demi Allah tidak ada pertanyaan seperti itu di akhirat. Kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Istriku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Cucuku tidak sholat. Maka risaulah ketika keluarga kalian tidak sholat. 1. 2. Kalian mau sukses. Setelah perbaiki sholat, yang kedua, hindari maksiat. Jangan hobi dosa. Dosa buat kita laki-laki, perempuan. Dosa bagi kita bapak-bapak, selingkuh. Pak, kata Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan dan kau berminat kepada perempuan itu, pulanglah segera ke rumahmu. Karena demi Allah, apa yang dimiliki wanita di jalan itu sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Periksa nanti. Yang kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba, Pak, muliakan istri. Tidak mungkin Bapak bisa sukses kalau Bapak hianati istri. Saya bisa jadi penceramah yang bisa baik ceramah saya karena istri saya mendukung. Bayangkan kalau istri kita tidak mendukung. Kita mau pergi ceramah, bikin konsep, mak jaluk ya naik. Ale nak mustas. Tidak jadi konsep. Mau lagi keluar, weh, anak nangis sambil anak, tidak bisa. Maka kesuksesan kita seorang suami karena ditunjang oleh istri yang baik di rumah. Maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak.
Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم